Shalom saudara sekalian, hari ini kita bertemu kembali di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati dan menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu buat kami Tuhan. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu buat kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Bapa dari awal hingga pada akhirnya. Berkati semua pelayan yang terlibat Tuhan. Biarlah Tuhan ketika pujian dinaikkan, walaupun kami berada di rumah, tetapi kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah hikmat-Mu boleh turun ke atasnya, dan apa yang keluar dari lidah bibirnya itu sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah kami hanya dalam satu nama yang sangat kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Mari kita beribadah dengan antusias karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang bangkit mengalahkan maut, Allah bangkit. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama memuji Tuhan, sebab Dia hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan hidup, Tuhan bangkit. Allah bangkit. Bersorak, sama-sama katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada siap di tempat kudus, Allah bangkit.
bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Allah hidup mengalahkan maut. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Yes, menyucikan, menyembuhkan. Amin. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Allah hidup dan berkuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Kami tidak bisa menjauhi Roh-Mu. Engkau ada di dalam kami, Engkau ada dalam setiap kami Tuhan. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan tidak dapat membalas kebaikan-Mu, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. mari nyatakan sama Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. dimengerti. Sungguh besar, Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan rancangan-Mu. sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu berarti bagi kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu berarti bagi kami, karya salib-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, biar dari setiap hati kami, dari setiap bibir lidah umat-Mu keluar ucapan syukur.
karena pengorbananmu, karena anugerahmu, karena kebaikanmu, karena kasih setiamu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur sama Tuhan. Bersyukur Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup. Amin. Di dalam hidupku, Yes. ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. yes Lord. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. amin. Kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku.
Shalom. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk satu kesempatan indah. Secara khusus saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Temanya yang diberikan kepada saya memang kasih dan pengampunan. Senang sekali dengan tema ini, saudara. Tema ini sifatnya sangat praktis banget, praktikal. Tetapi memang sangat sulit untuk dapat memahami tema ini dengan benar. Hanya kita mau berbicara tentang kasih dan pengampunan, saudara. Nah tadi memang saya sudah izin sama gembala saudara. Saya datang ke sini sudah di swab antigen dulu. Hasilnya harus non-reaktif. Tadi saya bilang saya bisa nggak lepas masker pakai face shield saja? Boleh. Jadi supaya saudara bisa lihat muka saya kan. Saya tidak perlu lihat muka saudara. Walaupun saudara nanti mukanya seperti apa saya tidak tahu lagi. Jadi kadang-kadang saya dalam masa pandemi ini ya kita belajar dari banyak faktor lah saudara. Oke, mau to the point aja karena waktu kita terbatas. Nah bicara tentang kasih dan pengampunan itu harus berjalan secara simultan atau bersama-sama. Tidak mungkin orang bisa mengampuni tanpa ada kasih. Dan tidak mungkin juga orang punya kasih tidak mampu untuk mengampuni. Kalau engkau punya kasih tapi tidak mengampuni itu berarti kasihmu bohong. Imitasi, kamuflase. Teoritis, hanya semboyan, hanya slogan saja. Tapi kalau saudara bilang mengampuni tapi tidak punya kasih, dari mana ceritanya? Maka dasarnya tidak kuat. Di mana ada kasih, pasti ada pengampunan. Itu penting sekali dasarnya. Maka jelas di dalam Roma 5, itu jelas sekali saudara. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, dia bilang apa? Yesus mengasihi engkau itu ketika engkau berdosa. Jadi bukan waktu engkau mengaku dosa saja Yesus mengasihi engkau. Waktu kamu berdosa pun dia mengasihi engkau. Maka ya disebut dia mau datang ke dalam dunia. Nanti kita mau rayakan 7 Jumat Agung Paskah. Dasarnya adalah dasar itu. Unconditional love. Mengasihi itu tanpa syarat. Nah karena ada kasihnya maka harus ada tindakan. Tindakannya apa? Serahkan anak yang tunggal. Tujuannya apa? Klimaks mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib untuk apa? Menebus saudara. Dan kenapa harus disalib? Karena pemerintahan Roma. Kalau hanya disalib nggak ada artinya tanpa keluar darah. Maka darahnya itu menebus dosa saudara. Sebelum Yesus datang sudah ada darah yang tertumpah. Lewat apa? Korban penghapus dosa. Sudah ada cerita-cerita itu. Dasarnya kasih. Nah kalau bicara tentang kasih dan pengampunan maka dasarnya dalam sebuah pelayanan. Itu dia. Ini kita bicara tentang kasih dan pengampunan ada di situ. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 juga jelas saudara. Kalau seandainya saudara itu diampuninya sedikit, maka kelihatan juga dalam mengasihi kamu bagaimana. Maka kalau orang itu mengasihinya itu tidak full, maka begitulah dia. Maka kita bilang apa? Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapamu di surga juga tidak akan ampuni kamu. Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni orang itu? 1 kali kah 2 kali? Enggak, 70 kali 7 kali. Tanpa syarat. Jadi bicara tentang pengampunan itu luas sekali. Nah tadi pagi saya berbicara kepada satu figur yaitu Yusuf. Nah Yusuf itu sudah menikmati kasih dan pengampunan dari Tuhan sehingga dia bisa lewati tahapan-tahapan sampai dengan akhirnya dia memberikan contoh teladan bagi saudara dan saya di dalam Kejadian 45. Tadi pagi saya khotbah itu. Nanti sorenya saya akan khotbah yang sama di tadi pagi. Nah hari ini kita mau berbicara tentang satu tokoh di dalam sebuah perumpamaan. Contoh orang yang belum pernah menerima kasih dan pengampunan itu seperti apa. Kalau tadi orang sudah menerima kasih dan pengampunan itu tadi pagi dikasih tahu tahapan-tahapannya. Nah yang sekarang ini orang yang belum pernah menerima kasih dan pengampunan itu seperti apa. Terus bagaimana ketika dia menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Terus kemudian setelah itu dia bagaimana. Nah itu yang akan kita tracking, kita akan bahas dan kita akan renungkan. Ada satu perumpamaan yang Yesus katakan kepada mereka tentang perumpamaan anak yang hilang. Ingat baik-baik ya. Perumpamaan itu is not real. Perumpamaan itu adalah sebuah contoh untuk mempertegas sebuah kebenaran. Itu perumpamaan. Jadi setiap perumpamaan itu diberikan untuk sebagai contoh mempertegas tentang kebenaran itu sendiri. Tapi dalam perumpamaan ini ada nilai makna yang bisa kita ambil, bisa kita serap dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Yuk kita buka Alkitab kita Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 saudara ayat 11 sampai 23. Di ayat 11 sampai 13 kita akan baca, itu poin pertama.
Kita akan baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi apa? Yang menjadi apa? Hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikannya harta kekayaannya itu di antara mereka. Ayat 13, 1, 2, 3 ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Ini dia nih. Ini orang yang belum mengalami kasih dan pengampunan modelnya begini. Saya tadi lihat ya masuk banyak anak muda nih. Seumuran saya kelihatannya 25 tahun semua nih. Perumpamaan ini menjadi satu gambaran bagi kita semua. Sopankah dia minta warisan ketika orang tuanya masih hidup? Perumpamaan ini ngajarin kita, jangan sekali-kali minta warisan ketika orang tuamu masih hidup. Itu berarti secara tidak langsung kamu sedang mengutuki orang tuamu untuk mati. It's not good. Apakah orang demikian punya kasih? Tidak mungkin punya. Apakah orang demikian bisa dikatakan dia sudah mengalami pengampunan? Sudah pasti tidak. Kenapa? Materialistis otaknya. Orang yang belum penerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan, tidak lagi peduli dengan keadaan apapun. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Kita masalah warisan bisa ribut, saudara. Kakak beradik bisa bunuh-bunuhan masalah warisan, tuntut-menuntut di pengadilan. Itu berarti kakak dan adik itu belum pernah merasakan kasih Tuhan. Kalau orang belum pernah merasakan kasih Tuhan, aduh saudara, masalah dunia bisa ribut punya dia. Pelayanan pun bisa ribut. Kakak adik bisa ribut masalah pelayanan. Itu berarti pelayanan tidak dibangun berdasarkan kasih. Repot. Ya, saya bersyukur papa mama punya anak 5 orang laki-laki, kita gak pernah ribut masalah warisan sampai hari ini. Gak pernah mau ribut itu. Anak 5 laki-laki, kakak saya dapat, gak usah ribut, gak usah diributin. Kalau kita udah dikit-dikit ribut orang tua masih hidup, pantang untuk bicara warisan. Kalau kita mikirin ini mama ada di sini, proyek ada di sini gudang ada di sini, usaha ada di sini, saya mau dapat ini. Yuk pikir begitu. Kamu belum merasakan kasih Tuhan. Kalau engkau pernah merasakan kasih Tuhan, engkau tidak berpikir licik dalam bentuk apapun. Dalam seperti keadaan begini, tidak boleh menghalalkan segala cara. Pandemi boleh terjadi. Saya kasih tahu, yang susah bukan hanya saudara. Semua kita sedang susah. Kalau saudara yang susah sendiri, yang lain senang, itu baru rame. Ini kita susahnya, satu dunia susah. Nikmati aja bos. Kayak kita bilang begini nih, hamba Tuhan susah, iya. Semua susah, iya. Tapi tetap bersyukur pada Tuhan. Yang penting tidak malu-maluin. Apakah Tuhan membiarkan kita kekurangan? Toh tidak kan? Di masa pandemi begini, biar 1 tahun seperti ini, kita tahu pemeliharaan Tuhan tetap baik sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita. Saya mau tanya, apakah saudara hari ini kelaparan? Toh tidak kan? Karena Bapamu di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Titik. Amin. Saya bilang sama Tuhan kok. Di dalam masa pandemi begini. Tadi pagi saya cerita. Saya gak punya gereja, gak punya jemaat. Doa saya apa sama istri saya waktu di masa pandemi awal. Jangan matikan kami hikmat. Jangan stop untuk tidak urapi kami. Selalu urapi kami setiap saat. Hanya itu doa aja doa. Nggak pernah kita minta Tuhan turunkan berkat. Nggak pernah ngomong begitu. Di masa pandemi ini malah kita berbuat sesuatu untuk pelayanan dan segala macam. Apakah kita berhentikan bantuan kita kepada banyak orang yang selama ini kita dukung sebelum masa pandemi? Tidak. Tetap diberikan. Semua berikan. Unik-unik saudara.
Sampai dengan akhir tahun 2020, itu berarti masa pandemi sudah melewati Maret yang ini nih, sekarang ini udah 1 tahun. Di catatan handphone saya itu berkat yang saya dapat sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Sebelum pandemi dan di masa pandemi. Di masa pandemi ini berkat saya bisa lebih dibanding dengan masa sebelum pandemi, bahkan lebih 30%. Saya pikir-pikir unik loh, di masa pandemi ini kita bisa beli ruko, bisa buat studio. Duitnya dari mana? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Gereja ini di masa pandemi bisa beli rumah di samping tadi Pak Robin ceritakan. Kenapa? Karena tidak bicara uang Pak, Bu. Gereja nggak akan mungkin bicara uang. Kita nggak usah pikir-pikir duit ini, duit, udah tenang saja. Dekat dengan Tuhan, engkau sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang engkau tidak bisa kerjakan, menyelamatkan dirimu, mengampuni dirimu. Engkau tidak bisa kerjakan, hanya Tuhan yang bisa mengerjakan untuk mengampuni engkau, untuk menyelamatkan engkau. Itu berarti yang sulit saja Tuhan bisa kerjakan, apalagi masalah dunia. Terlalu gampang Tuhan berbuat dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Siapa yang yakin sampai hari ini Tuhan masih tolong kita? Dan siapa yang yakin sampai kapanpun Tuhan tetap tolong kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Anak bungsu ini, Pak, bagi hartaku dan bagianku dijual sama dia foya-foya. Model kayak gini pasti belum merasakan kasih Tuhan. Pasti ya model kayak gini gampang kok, ini orang belum kasih Tuhan. Dikit-dikit ngomong uang, dikit-dikit ngomong uang. Ya kok pikirannya materialistis sekali ya. Saya punya anak 2, cewek dua-duanya. 1 mau SMP kelas 2, yang satu lagi adik Shalom, kelas 5 mau kelas 6 ya. Yang nomor pertama itu anak saya nomor pertama ketika kami hidup dalam pernikahan kami sedang berjuang. Jadi anak yang lahir di masa-masa sulit itu biasanya mentalnya mental baja. Anak yang kedua ini kami ada di dalam kondisi ekonomi yang lebih baik lah. Beda sekarang udah besar. Kalau lagi pergi ke mall. Ya nomor 1 kalau pergi ke mall. Lihat barang, papi boleh gak pi? Ini kayaknya mahal ya. Gitu tuh yang nomor 1. Tenggang rasanya tinggi. Nomor 2 gak Pak? Ambil aja taruh di kasir. Lahir dari kandungan yang sama, caranya beda. Pembinaannya beda. Karakternya beda. Lihat ya. Tetapi bersyukurnya tidak keluar dari koridor. Masih ada tahapan-tahapan normal. Nah ini penting. Kalau orang mengasihi sudah merasakan kasih Tuhan, dia butuh makan, dia butuh hidup, tapi nggak norak. Dia sudah merasakan kasih Tuhan, tapi dia sadar diri. Karena setiap apa yang dia terima hari ini, dia belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup dia. Lebih baik saudara kata Amsal, dapat berkat dikit-dikit ditabung jadi kaya raya. Untuk apa engkau dapat berkat banyak, tapi hidupmu tidak tenang. Lebih baik makan sekerat roti dengan penuh ucapan syukur, daripada makan daging dengan perbantahan. Tapi lebih enak lagi makan daging dengan ucapan, maunya begitu. Ayo pilih yang mana? Padang berumput hijau bersama Lucifer atau lembah kekelaman ada Yesus. Maunya yang mana? Padang berumput hijau ada Yesus. Itu dia manusia. Kasih Tuhan itu luar biasa saudara. Saya pikir-pikir ya, kenapa ada orang kerja kok gak dapat apa-apa. Lakukan ini gak dapat apa-apa, dapat ini. Jangan-jangan ada kutuk yang belum tuntas. Baca Ulangan pasal 28. Ada berkat dan kutuk, coba dianalisa. Kenapa begini ya? Kok keluarga yang ini, omnya gila, antinya gila, kok ponakannya gila. Kutuk ini jangan-jangan belum dituntaskan. Belum merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu menutupi tadi firman Tuhan katakan. Sejauh timur sampai barat. Kenapa tidak dari barat sampai timur? Tapi sejauh timur dari barat. Matahari terbit di timur terbenam di barat. Kenapa ke tubir laut paling dalam? Dasar laut bisa dijangkau. Tubir laut tidak bisa dijangkau karena bagian dalam. Artinya Tuhan mengajarkan kita. Dosamu bukan hanya diampuni. Dilupakan dan tidak pernah diingat-ingat kembali. Ada amin gak saudara? Kalau orang sudah merasakan kasih Tuhan beda. Maka saya selalu bilang begini, saudara gereja, saudara berani buka onsite, itu luar biasa. Di Jakarta gereja besar gak berani.
Tapi kalau ke mall makan bisa 2 jam tanpa masker, ya ajaib pertolongan Tuhan. Ini ibadahnya 1 jam 15 menit loh. Saya hanya dikasih khotbah 30 menit doang loh. Jaraknya tuh space kosong. Udah aman punya nih. Kalau saudara kena bukan dari gereja ya, dari luar, jangan dibawa ke gereja. Protapnya sudah jelas, pakai masker, face shield, semua tes segala macam. Saya mau sampaikan, hati-hati saudara. Maka semua yang di tempat ini saya punya keyakinan di atas dan di bawah. Yang ikut ibadah sudah pasti merasakan kasih Tuhan. Kalau enggak mungkin datang. Dan saudara yang hari ini datang, karena memang saudara selalu menikmati kebaikan Tuhan. Lihat dampaknya ya, kita baca yuk. Dampaknya 17, 1 ayat aja. 17 itu apa di situ? Orang yang tidak merasakan kasih Tuhan, greedy, rakus, minta warisan sebelum waktunya, jual, main pelacur. Itu kan dicatat di dalam Alkitab, main pelacur ini, bungsu ini. Dia main pelacur, foya-foya, mabok, segala macam. Ayat 17 kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini apa? Saya kasih tahu. Orang yang belum menerima kasih dan pengampunan pada Tuhan. Yang tadi rakus, greedy dan duniawi, materialistis segala macam. Dampaknya apa? Hidupnya tidak pernah sukses. Kelaparan dia, susah sekali hidupnya. Kayak saya bilang ya, yang masih muda, jangan minta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Lancang tuh namanya. Saya nggak pernah minta warisan sama orang tua saya. Karena memang udah nggak ada lagi warisannya. Adalah rumah di Cinere. Tapi saya bilang sama kakak saya nomor 2, gue urus deh surat rumahnya semua, biaya dari gue gak apa-apa. Udah lewat pengadilan kemarin tanggal 12, udah lolos menang, tanggal 14 ini eksekusi harusnya. Udah ganti nama deh, pakai nama lo dah, bagi dia tuh gak apa-apa. Gak apa-apa juga, saya gak pernah mau ribut masalah kayak gitu. Kakak-kakak saya sekolahkan di Amerika, saya enggak tuh di Indonesia. Gak pernah saya nuntut, harus sekolah di Amerika, enggak. Ada duit saya terbang sendiri ke luar negeri. Toh sampai hari ini puji Tuhan, bermegalah dalam Tuhan. Ya ada rumah, oke puji Tuhan, dikasih rumah lebih baik. Dulu rumah saya tuh kecil lah, kemana-mana deket, toilet deket, ruang tamu deket, situ aja. Manggil istri gak usah teriak, "Ma, yuk." Gitu. Sekarang puji Tuhan dikasih rumah lebih baik lagi. Manggil istri, "Ma, aku bingung, aku tersesat." Ya. Nikmati aja, gak usah ribut-ribut, santai aja. Kalau orang sudah menerima kasih dan pengampunan pada Tuhan, santai aja bos. Lapar ada, tapi ada burung yang Tuhan berikan buat saudara. Ada aja pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini engkau tidak akan dibuat Tuhan kelaparan. Coba cek yuk, coba cek. Kalau hidupmu susah terus, kerjaan gagal-gagal terus, yuk cek deh. Ada sesuatu yang belum beres sama kamu. Pontang-panting, pacaran, putus. Pas saya diputus semua. Coba yuk cek, ada masalah. Udah Mbak pesen mau menikah gak jadi, coba cerai. Cek ada masalah apa kamu. Dalam rumah tangga masalah kok gak pernah selesai. Coba cek ada masalah. Pak tapi saya diberkati gereja. Tunggu dulu ya, diberkati di gereja belum tentu kehendak Tuhan. Tuhan izinkan iya, atas pengetahuan Tuhan iya. Kehendak Tuhan itu bicaranya beda, personal banget. Karena kalau kehendak Tuhan dalam pernikahan sudah mengalami kebaikan Tuhan, saya kasih tahu ada masalah selalu ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Setiap keluarga ada pergumulan, tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Kelaparan dia, susah dia, dampaknya fatal. Orang yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, kasih dan pengampunan, sekali kena masalah, fatal, habis dia. Yuk kita lihat yuk, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini dalam perumpamaan ini. 18, 19 kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, kata dia. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap apa? Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan apa?
Ini dia nih. Tadi di ayat selanjutnya di poin pertama, kedua, belum ketahuan kalau dia pernah merasakan kasih dan pengampunan. Tapi kalau orang itu sudah merasakan kasih dan pengampunan, muncullah tadi ayat yang kita baca. Aku sudah berdosa terhadap sorga. Tidak mungkin orang bisa mengaku kalau dia berdosa terhadap surga dan kepada Bapa kalau bukan karena karya Roh Kudus dalam hati dia. Setiap pengakuan itu tidak bisa pakai logika dia. Maka irresistible grace, Roh Kudus masuk dalam hati dia. Menghancurkan dia. Hingga dia yang keras dihancurkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena pemberitaan dari yang disampaikan oleh pendeta. Karena kalau pendeta tidak menyampaikan firman itu tidak punya kuasa. Karena ada firman itu, Roh Kudus jamah dia. Jadi ingat baik-baik, pemahaman kita adalah engkau tidak bisa bertobat tanpa Roh Kudus yang menjamah engkau. Karena Roh Kudus yang menghancurkan engkau sehingga engkau mengaku ya Aba ya Bapa. Tadinya engkau punya roh perbudakan sehingga diampuni oleh Tuhan, berubah menjadi roh yang memerdekakan engkau sehingga engkau bisa berkata dia adalah Bapa. Sehingga hari ini engkau hadir di tempat ini, engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan karena Roh Kudus telah menjamah saudara. Ada amin? Aku telah berdosa kepada Bapa. Singkat banget dia ngomong. Lebih baik aku kerja sebagai seorang upahan. Dia merendahkan hatinya. Ini orang sombongnya minta ampun. Tapi bisa berkata gini, kalau tidak dijamah oleh Tuhan tidak mungkin. Apa artinya? Jangan paksa orang keras kepala bertobat. Jangan. Tugas kita berdoa buat dia. Biar nanti Tuhan yang urus dia. Kalau Tuhan urus dia, saya kasih tahu, engkau akan terkejut. Karena kenapa? Tuhan akan merubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya baru pulang dari Bali, beberapa hari yang lalu, nggak nanya ya, saya kasih tahu. Ada urusan di sana. Ketemu sama teman saya, dia sekolah di Amerika. Sama kakak saya waktu itu sekolah di Amerika. Jadi kita makan di salah satu restoran Korea yang ada di dekat Kutes itu kita makan berdua. Bertiga sama kakak saya. Kakak kandung saya nomor 2. Ngobrol. Dia orang Kristen nih. Usaha lagi hancur. Punya properti di Bali. Gak bisa kejual. Biasanya pegang uang MM-an itu gampang. Sekarang uangnya habis. Properti banyak. Gak bisa kejual karena gak ada pembeli. Bali mati. Dia dengar cerita saya, Pet, lu yakin lu dipanggil Tuhan sebagai pendeta? Ya yakin, gue udah 25 tahun aku melayani Tuhan. Terus bagaimana cara lu hidup? Tuhan pelihara gue, ada providensial Allah. Bagaimana cara Tuhan pelihara saya? Saya cerita lu satu-satu. Satu-satu saya ceritakan, puzzle itu saya ceritakan. Waktu saya cerita itu dia lagi makan daging nih saudara. Sumpitnya langsung jatuh saudara. Nangis dia. Bayangin, ini orang paling sombong saudara. Dia selalu berpikir uang itu di sini. Kerja keras dapat di sini uang itu. Di masa pandemi ini hancur semua. Dia dengar kesaksian saya bagaimana Tuhan pelihara hidup saya dalam kondisi apapun juga dari awal sampai akhir. Bagaimana Tuhan tolong. Dia nangis sampai bilang, no gua gak percaya. Kamu gak percaya? Iya. Kenapa dia bilang gak percaya? Karena dia ditutup hidupnya dia oleh ilah zaman ini. 2 Korintus pasal yang keempat. Maka engkau susah untuk berbicara kepada mereka seperti mutiara yang dilempar ke mulut babi. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk memberikan sebuah testimoni kepada orang ini. Gua gak pernah berdoa jadi orang Kristen. Istri gua pekerja di gereja Pet di Bali ini. Gua tidak pernah berdoa. Bapak gua masukkan sekolah gua di Amerika supaya gua jadi pastor. Tapi gua tidak mau karena gua dipaksakan. Hari ini gua dengar kesaksianmu. Dia nangis saudara seperti anak kecil. Ini orang gak pernah nangis. Nangisnya seperti anak kecil. Dia bilang, Pet lu buru-buru pergi kenapa? Gua takut ketemu lu besok gua jadi pendeta. Dia tidak akan bisa begitu saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang jamah dia. Selesai makan, saya bilang udah lu gak usah bayar. Lu lagi susah, biar gue yang bayar. Kalau lu kaya, lu traktir gue. Keluar masuk ke mobil, kakak saya WA saya. Masih ada tuh WA-nya. Bro, lu buat nangis anak orang. Tidak, Tuhan sedang jamah dia. Maka kalau ada orang yang bicara, aku berdosa terhadap sorga dan kepada Bapa. Aku mau seperti orang.
Tidak mungkin orang ini bisa melakukan ini tanpa pekerjaan Roh Kudus. Ini yang disebut dengan kasih dan pengampunan itu terjadi buat orang ini. Maka semua yang hadir di tempat ini, kalau engkau belum sampai dengan satu titik engkau mengaku di hadapan Tuhan, engkau belum pernah merasakan anugerah dari Tuhan. Tapi ketika engkau sudah merasakan anugerah pada Tuhan, tidak perlu engkau dipaksa untuk mendeklar siapa saudara. Tapi ketika engkau berani mendeklar karena engkau sudah merasakan anugerah daripada Tuhan. Only by His grace hari ini kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Ada amin? Saya tanya jujur, siapa di sini yang sudah merasakan anugerah Tuhan? Udah cocok kalau begitu Yesus datang ke tempat ini. Siapa yang yakin dan siap kalau Yesus datang hari ini? Yang yakin, siap. Yesus datang hari ini, siap ya? Siapa yang siap juga berangkat hari ini? Coba angkat tangan. Yakin Yesus datang? Iya. Siap? Siap. Mau berangkat? Kagak, lu aja duluan. Ya kita lihat ya. Ayat 20, ayat 21, ayat 22. Hebat banget ini saudara. Ada kasih yang tanpa syarat. Waktunya tinggal 2 menit. Kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kita begitu saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, belum menerima pengampunan, kita menerima anugerah Tuhan, kita ngomong, gua gak pantas lah Tuhan, sebenarnya gue jadi pendeta nih, gue gak pantas. Sebenarnya saya ini gak pantas masuk surga Tuhan. Karena Engkau yang memantaskan aku dan Engkau yang membuat aku layak di hadapan Tuhan. Kalau kita ini hari ini gak ada yang pantas, saya gak pantas, saudara gak pantas, aku gak pantas disebut sebagai anak Bapa. Apa yang dikatakan di ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Benar firman Tuhan katakan di dalam Yesaya, dosamu seperti merah, seperti kirmisi, seperti putih seperti salju. Dosamu seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya hari ini ketika engkau merasa jijik dan tidak pantas, saya mau sampaikan, Tuhan akan siapkan pakaian yang terindah, segala sesuatu yang terindah. Dia tetap mengasihi saudara dalam kondisi apapun juga. Seburuk apapun dosa yang engkau lakukan hari ini, Tuhan akan memulihkan saudara. Jikalau engkau mengaku dosamu, Dia adalah setia dan adil dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 8 dan 9. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Pak, menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus berfungsi untuk mengampuni dosamu. Tapi kamu reject terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka engkau gak mungkin diampuni. Tapi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang dirinya merasa diri lebih benar. Saudara tidak lebih benar dari saya juga tidak lebih benar dari saudara. Maka kita berdiri di hadapan Tuhan sama, berlutut bersama-sama, minta ampun pada Tuhan. Jangan seperti orang fasik, ketika ada orang berdosa, aku yang salah. Orang fasik bilang, aku tidak bersalah, dia lebih salah. Maka Yesus berkatakan, doa orang ini yang aku dengar, sedangkan dia tidak. Maka hari ini kita seperti orang berdosa yang bodoh dan tolol itu yang lemah. Dan kita katakan, Bapa, aku datang kepadamu untuk aku dipulihkan. Sehingga hari ini Tuhan akan membalut segala dosamu dan melepaskannya. Sehingga engkau tidak ada lagi kuk perhambaan. Tapi yang ada kuk yang selalu diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu roh yang memerdekakan saudara. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir, yaitu di ayat 23 dan 24. Kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Hebat ya. Jadi benar, satu orang bertobat, malaikat Tuhan bersuka cita. Ayat yang berikutnya, 24 terakhir. 1, 2, 3, ya. Sebab anakku ini telah mati secara spiritual dan menjadi apa? Hidup kembali secara spiritual. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka apa?
punya anak 4. Anak pertama bertobat, anak kedua bertobat, anak ketiga udah bertobat, 4 belum. Yang keempat akan diperhatikan. Karena ketika anak keempat ini diperhatikan, dia menerima kebaikan Tuhan, maka yang 3 ini juga tetap bersuka cita. Maka hari ini Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat saudara. Saudara telah diampuni dan saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan. Jangan simpan sakit hati benci kepada siapapun. Karena engkau kalau masih menyimpan itu, belum ada kasih Tuhan. Tapi kalau ada kasih Tuhan, engkau tidak akan menyimpan itu semua. Karena engkau mau menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April tahun 2021. Dan mari tetap jaga cinta dan semangat kita untuk mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi yang kita alami hari-hari ini, percayalah tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang dan memberi kita kekuatan. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dan memberkati kami lewat ibadah yang kami lakukan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin, para menteri dan juga bisnismen dan juga kondisi politik di bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menuntun bangsa kami sampai ada hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan sanggup menolong bangsa kami. Pada akhirnya kami menaikkan doa syafaat buat para pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa menyerahkan Om Julius, Tante Julia dan juga keluarga besar. Anak cucu mantunya diberkati Tuhan. Juga Pak Rubin Adi Bulena dan keluarga besar anak cucu mantunya diberkati Tuhan. Juga Pak Sito dan Bu Eti dan seluruh keluarga besar diberkati Tuhan. Dan kami menyerahkan semua pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Juga sidang jemaatmu di GPI Betel Harapan Indah. Tuhan memberkati agar kami tetap semangat, antusias, memuji, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan pengharapan kami dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat, mari angkat kedua tangan dan siapkan hati, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Sabda besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Yesus. Haleluya. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.